Terima kasih, masih bersama Pak Faisal Basri. Pak Faisal Basri, Menteri Keuangan menyebut bahwa kemungkinan di kuartal kedua kita tumbuh minus 4,3%, sementara di semester 1 positif. Nah, apakah dengan pertumbuhan minus 4,3 itu kita akan jatuh ke dalam resesi? Saya baru nulis di blog tentang memahami resesi gitu ya. Dan kalau media banyak menggunakan 2 triliun berturut-turut pertumbuhan minus. Tapi secara textbook resesi itu adalah penurunan signifikan aktivitas ekonomi seperti ditunjukkan oleh kemerosotan produk domestik bruto real beberapa bulan atau beberapa triwulan atau bahkan beberapa tahun gitu. Bisa setahun, bisa 2 tahun gitu. Dan namanya resesi berkepanjangan, prolong recession. Nah, oke, kalau kita pakai yang banyak digunakan 2 triliun berturut-turut, triwulan 1 kan kita belum resesi, belum minus. Triwulan 2 hampir pasti minus, sehingga 2 triwulan atau semester 1 ini kemungkinan besar minus, gitu, minus. Minusnya berapa? Setiap hari datanya berubah ya, tapi ya kira-kira di kisaran seperti yang Ibu Menteri Keuangan sampaikan. Nah, masalahnya triwulan ketiga seperti apa? Mulai Juli ya? Mulai Juli. Nah, kalau Januari sampai Juni itu memang penurunan berbagai aktivitas ekonomi tajam sekali. Jadi sepeda motor minusnya 50%. Namun otomotif Juni mulai membaik. Kita lihat dari 3.000-an, coba bayangkan cuma 3.000 penjualan mobil dalam sebulan di seluruh Indonesia menjadi 12.000-an. Jadi naik 255% Juni. Jadi ya sekitar itu. Nah, bagaimana triwulan ketiga? Kan belum resesi nih kalau baru 1 triliunan. Triwulan ketiga kemungkinan cukup besar. Kalau tadi kan kemungkinan sangat besar kalau yang triwulan kedua, triwulan ketiga kemungkinan cukup besar untuk resesi juga, untuk minus resmi juga. Resesi karena minus. Tapi minusnya saya perkirakan akan lebih kecil. Jadi memasuki triwulan 3 kita resmi masuk fase resesi. Nah, triwulan keempat bergantung pada penanganan virus. Nah, sebelum sampai ke triwulan 3 dan 4 ya, saya ingin Pak Faisal pertajam lagi. Tadi kan Pak Faisal sampaikan bahwa ekonomi kita ini kan ditopang oleh mayoritas konsumsi ya. Sementara di kuartal pertama kita positif ya, 2,97, triwulan kedua hampir pasti negatif. Nah, kalau negatif itu apa, konsumsi kita kan bagus nih, apa karena manufakturnya atau apa yang membuat kita jatuh dalam resesi nih? Dalam pertumbuhan minus nih di kuartal kedua? Investasi terutama. Jadi kalau kita lihat investasi ya praktis tidak, orang menunggu kan. Terlihat dari penurunan kredit perbankan yang sangat tajam bulan April ya. April sudah minus. Sayangnya ini OJK datanya agak lambat ya. Jadi baru sampai April itu turun tajam. Dari 8 menjadi 6 kalau saya tidak salah, 6 atau 5% saja. Nah, kemudian investasi itu memegang peranan 32%-an kira-kira. Jadi kalau yang 32% anjlok, pengaruhnya besar. Kemudian konsumsi pemerintah tentu saja positif, tapi kan peranannya cuma 9%. Nah, satu-satunya yang menentukan adalah tadi ekspor impor kita positif ya. Karena impor turunnya lebih dalam dari ekspor. Nah, yang jadi kunci adalah konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat tentu saja turun, tapi ada doping dari bantuan pemerintah yang kira-kira berapa jumlahnya, di atas 100 triliun itu. Namun tidak sebanding dengan magnitude dari konsumsinya. Oleh karena itu sangat boleh jadi konsumsi masyarakat rumah tangga juga minus. Itu dua yang menyebabkan, oleh karena itu akan minus konsumsi rumah tangga dan investasi tertekan habis. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini mau masuk ke kuartal ketiga, Juli, Agustus, September, berarti apa yang harus dilakukan supaya kita tidak jatuh sampai 4,3% lagi?
Tapi mungkin kita kalau minus 0,1 atau 0,2. Oke, jadi 3 bulan ke depan harapan saya Juli, Agustus, September ini testing masif. Jadi pegawai masuk kantor, buruh masuk pabrik, itu sudah dites. Karena apa? Kita melakukan pelonggaran tatkala kasusnya sedang naik. Kasus harian, kasus kematian sedang naik. Tapi kita berkompromi dengan virus ini, kita harus beraktivitas, kuncinya testing. Nah dari testing kita bisa pastikan orang-orang yang masuk kantor atau pabrik itu yang terkena langsung isolasi, langsung kontak tracing, jadi kita bisa isolasikan seketat mungkin yang sudah mengalami virus sehingga yang bekerja bisa tenang. Nah saya berharap yang didorong lebih dulu itu sektor produksi. Jangan yang dibuka duluan mall. Bagi saya aneh gitu. Kok konsumsi yang diutamakan? Apa karena logikanya kontribusi konsumsi paling dominan sehingga konsumsi yang harus didorong duluan? Iya, tapi kan mall bertentangan dengan kaidah kesehatan kan. Rame dia di situ. Disiplin kurang gitu. Kalau saya lihat ya, disiplin kurang. Oleh karena itu kita buka sektor produksi, kan masih ada alternatifnya online dan sebagainya itu. Nah dibuka sektor produksi, pertama adalah sektor produksi yang tidak padat karya. Jadi petrochemical, full speed, pulp and paper, kimia, ya, farmasi, tekstil, bukan garment. Nah itu jalan, silahkan jalan, tapi dites dulu. Kemudian sektor yang padat karya seperti garment, start dari sepertiga dulu. Sepertiga yang masuk, kalau sudah lama-lama virusnya bisa kendalikan, setengahnya jangan full. Nah, Anda bisa bayangkan, kemudian sektor perkebunan kan tidak ada masalah dengan virus karena dia udah berkerumun kan. Sektor perkebunan juga mudah-mudahan triwulan keempat ya, triwulan keempat bisa positif, kalaupun negatif itu di antara batas, jadi katakanlah 0 gitu, stagnan. Itu maksimum yang kita bisa lakukan. Sehingga sepanjang 2020 kita resesinya kontraksinya kecil. Kalau menurut EDB kan kita -1. Yeah. Menurut IMF -0,3, menurut World Bank 0. Kalau tidak ada second wave. Okay. Nah, jadi kita pertahan gitu supaya 2021 kita recovery-nya lebih cepat. Nah, supaya kita bisa kontraksinya tidak terlalu dalam, -0,1, sepertinya pemerintah sadar benar bahwa faktor konsumsi ini yang harus diperkuat. Betul. Sehingga Presiden kan berkali-kali agak marah nih. Ini contoh, beliau pernah menyebut dana di Departemen Kesehatan 75 triliun, tapi baru digunakan hanya 1,5%. Bansos baru digunakan 22%, UMKM sekitar 30-an%. Jadi ini sepertinya mau didorong ini supaya lebih gencar di pandangan Pak Faisal gimana? Ya kalau sudah marah berubah. Jadi sekarang sudah mencapai 30-an% di Kemenkes, kemudian juga bansos lebih cepat gitu. Memang harus dibegitukan dulu, dicambuk dulu. Namun sumber masalahnya kita tahu. Jadi uang tidak akan dikucurkan oleh bendahara negara kalau belum ada rencana kegiatan. Nah, Menkesnya ya kita tahulah, udah jemu bicara tentang Menkes ini ya. Losers, dia kan losers. Mau jadi komandan bagaimana gitu. Pak Faisal, kita lanjut segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview dengan Pak Erick Thohir. Itu akan membuat jauh lebih optimal. Mengingat Pak Erick Thohir adalah Menteri BUMN dan Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi adalah Pak Budi Gunadi yang Wamen Menteri BUMN, sangat boleh jadi yang jadi sasaran ujung tombak pemulihan ini adalah BUMN. Dan menurut saya salah kaprah karena BUMN justru harus disehatkan.